mengenal sosok ulama besar, pejuang, sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Dialah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau yang kita kenal sebagai Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah seorang ulama dan pengasuh pesantren, sementara ibunya, Nyai Halimah, juga berasal dari keluarga pesantren. Sejak kecil, Mbah Hasyim sudah dididik dalam suasana penuh nilai-nilai keislaman dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Ketika masih kecil, Mbah Hasyim dikenal sangat cerdas, tekun, dan haus ilmu. Beliau belajar langsung pada ayahnya, kemudian melanjutkan pendidikan ke berbagai pesantren di Jawa, seperti Pesantren Wonokoyo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, serta Pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Semangatnya dalam menuntut ilmu membuat beliau dihormati oleh guru-gurunya dan disegani oleh teman-temannya. Setelah menimba ilmu di Tanah Jawa, pada tahun 1892, Mbah Hasyim melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci Mekah. Di sana, beliau mendalami ilmu-ilmu agama pada para ulama besar, salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang saat itu menjadi imam besar Masjidil Haram. Mbah Hasyim tinggal di Mekah selama beberapa tahun, mematangkan ilmu fikih, hadis, tasawuf, hingga tafsir. Tidak hanya memperdalam ilmu, di Mekah beliau juga semakin menguatkan semangat perjuangan untuk umat dan bangsa. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1899 Mbah Hasyim mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren ini kemudian menjadi pusat pendidikan dan pergerakan umat Islam di Indonesia. Di Tebu Ireng, Mbah Hasyim tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membangkitkan semangat kebangsaan kepada para santrinya. Beliau mendidik murid-murid agar siap berjuang membela agama dan bangsa, serta menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perjuangan Mbah Hasyim tidak berhenti di bidang pendidikan. Melihat kondisi umat Islam yang semakin terdesak oleh penjajah Belanda, beliau merasa perlu membentuk sebuah organisasi yang bisa menjadi wadah perjuangan umat Islam Indonesia. Maka, pada tanggal 31 Januari 1926, lahirlah Nahdlatul Ulama, NU, dengan Mbah Hasyim sebagai Rais Akbar atau pemimpin tertinggi pertamanya. NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga wadah perlawanan terhadap kolonialisme, sekaligus memperjuangkan keadilan sosial. Salah satu peran penting Mbah Hasyim yang dikenang sepanjang sejarah adalah ketika beliau mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Saat itu, bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, namun ancaman datang dari pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah. Dengan tegas, Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa bahwa membela tanah air adalah fardhu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Fatwa inilah yang kemudian memicu semangat perjuangan arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selain dikenal sebagai ulama besar, Mbah Hasyim juga terkenal akan keteguhan akhlaknya. Beliau selalu menekankan pentingnya adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Dikisahkan, Mbah Hasyim sangat menjaga adab terhadap kitab-kitab ilmu. Beliau tidak pernah meletakkan kitab di sembarang tempat dan selalu membaca dengan penuh penghormatan. Hal ini mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga cahaya yang harus dijaga kesuciannya. Pada tanggal 25 Juli 1947, Mbah Hasyim Asy'ari wafat di Tebu Ireng, Jombang, dalam usia 76 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Namun, warisan perjuangan dan ilmunya tetap hidup hingga kini melalui ribuan pesantren, jutaan santri,
serta Nahdlatul Ulama yang terus berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Sampai hari ini, Mbah Hashim dikenal sebagai ulama, pejuang, sekaligus guru bangsa. Semangat perjuangannya, ketulusannya dalam mendidik, dan keberaniannya dalam membela tanah air menjadi teladan bagi kita semua. Beliau bukan hanya sosok pendiri organisasi, tetapi juga simbol keteguhan iman, keilmuan yang mendalam, dan cinta tanah air yang luar biasa. Melalui keteladanan beliau, kita belajar bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Kita juga diajarkan untuk selalu menjaga persatuan, mengutamakan akhlak, serta terus berjuang demi kebaikan umat dan bangsa.